Selamat siang anak-anak, kita akan belajar tentang profesi auditor dan standar audit. Diharapkan setelah sesi ini Anda tahu berkait dengan profesi auditor dan standar yang digunakan untuk melakukan audit. Kalau kita bicara tentang auditor, ya, kemarin kan kita sudah mengklasifikasikan gitu ya. Ada auditor internal, ada auditor eksternal. Ya, yang kita bahas khusus untuk sesi ini adalah auditor eksternal, yaitu auditor yang bekerja di kantor akuntan publik. Ya, jadi pertanyaannya sekarang adalah apa sih kantor akuntan publik atau KAP? Yaitu badan usaha yang telah mendapat izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Jadi kalau misalnya kalian mau mendirikan KAP gitu ya, harus punya izin dari Menteri Keuangan. Ya. Kemudian jasa yang paling utama ya, dari KAP itu apa? Yaitu audit atas laporan keuangan. Apakah itu the one and only gitu ya? Untuk hanya mengaudit laporan keuangan? Tidak. Ya, bayangkan kalau KAP itu hanya audit laporan keuangan, berarti KAP akan penuh hanya pada bulan-bulan ini ya, awal gitu ya. Jadi kalau misalnya 2019 kan eh, laporan keuangan untuk 2019 berarti kan dia selesai membuat laporan kan bulan Desember 2019, berarti baru mulai audit Januari. Nah, bayangkan kalau misalnya hanya ngauditnya laporan keuangan saja, ya berarti KAP akan penuh hanya di bulan Januari sampai Maret aja. Habis itu terus ngapain? Nah, makanya KAP itu tidak hanya melayani jasa audit atas laporan keuangan, tapi ada selain audit. Nah, terus KAP juga memberikan jasa lain, seperti apa? Jasa pajak dan jasa konsultasi. Oke, kalau di dalam audit berarti kan ada jasa-jasa yang diberikan, gitu ya. Nah, jasa yang diberikan itu ada jasa audit, ada atestasi, ada assurance. Tapi sebelum masuk ke dalam itu, kita harus memisahkan dulu. Jadi kalau misalnya di audit itu ada dua kelompok jasanya, yaitu assurance sama non-assurance. Kalau assurance berarti kan dia memberikan asuransi atau jaminan. Jaminan apa? Jaminan untuk meningkatkan kualitas dan informasi. Jadi pemeriksaan yang fungsinya itu untuk memberikan apa? Memberikan peningkatan terhadap kualitas informasi yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Ya. Nah, di dalam jasa assurance ini kita akan mengenal yang namanya audit dan atestasi, di mana semuanya saling beririsan. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih yang namanya atestasi. Jadi atestasi ini satu jenis, satu tipe gitu ya, atau tipe jasa assurance yang disediakan oleh profesi akuntan publik. Ya. Jadi jasa ini akan menghasilkan output gitu ya. Jadi yang atestasi ini adalah jasa yang akan menghasilkan output atau mengeluarkan output adalah laporan tertulis yang menyatakan kesimpulan. Ya, kesimpulan apa? Tentang keandalan asersi tertulis tadi yang akan menjadi tanggung jawab pihak lain. Ya. Jadi ada 3 jenis. Ya. Jadi di dalam atestasi ini ada 3 jenis. Nah, 3 jenis jasanya yaitu yang namanya audit ini. Ya, salah satunya audit. Ya. Jadi yang audit ya berarti auditnya adalah audit laporan keuangan. Nah, nanti dia akan bentuk jaminannya apa? Jaminannya adalah opini. Itu ya, bahwa laporan keuangan sudah disajikan dengan baik atau tidak. Nah, ini dilihat dari nanti hasil opininya. Nah, terus kemudian ada jasa atestasi yang lain, yaitu apa? Review atas laporan keuangan. Jadi beda nih audit sama review. Kalau audit kan ada opini nanti, ya. Kalau review enggak, ya. Jadi review atas laporan keuangan historis, ya. Jadi biasanya yang pakai jasanya hanya jenis review itu adalah perusahaan-perusahaan yang enggak go public. Jadi pengen diperiksa gitu ya. Jadi perusahaannya tuh pengen diperiksa laporan keuangannya, apakah sudah menyajikan dengan benar tuh ya, apakah semua asersi tadi sifat-sifat asersi tersebut sudah dipenuhi atau belum. Nah, terus kemudian
karena dia tidak perusahaan go public, berarti menggunakan jasa yang review aja. Dia karena kan kalau bukan perusahaan go public kan dia tidak ada paksaan undang-undang seperti layaknya perusahaan go public. Kalau perusahaan go public alasan untuk diaudit adalah kewajiban memenuhi peraturan perundang-undangan. Dia jadi audit sama review. Audit atas laporan keuangan atau review atau laporan keuangan ini bedanya pada apa? Luas pemeriksaan dan jaminan keakuratannya. Jadi kalau audit itu biasanya skala pemeriksaannya lebih luas. Jadi mengumpulkan bahan dan buktinya itu biasanya lebih banyak. Karena apa? Karena dia memberi jaminan assurance yang tinggi. Bahwa bahwa nanti opini yang dihasilkan itu bisa meningkatkan kualitas informasi yang ada di perusahaan kan gitu. Menyajikan atau perusahaan klien yang tadi laporan keuangannya diaudit. Nah, terus kemudian kita punya jasa assurance jasa atestasi yang lain, yaitu apa? Yaitu misalkan kita membuat proyeksi proyek laporan keuangan prospektif biasanya atau laporan keuangan proyeksi itu untuk apa sih? Biasanya untuk hasil investasi itu yang biasa kita di pasar modal reksadana. Nah, ini kita menggunakan jasa menggunakan laporan keuangan prospektif. Nah, ini yang buatkan nanti adalah jasanya DICAP Nih, sekarang lebih detail nih. Lebih detail irisannya. Tadi jasa assurance sama jasa non-assurance. Kalau tadi ada jasa kalau assurance ada jasa atestasi, yaitu audit sama review. Terus kemudian ada pengendalian internal atas laporan keuangan. Biasanya ini audit sistem informasi. Masuk di sini. Jasa atestasi mengenai teknologi informasi dan jasa atestasi lainnya. Kemudian ada jasa assurance lainnya. Terus kalau yang non-assurance ini adalah konstruksi manajemen tertentu konstruksi manajemen lain, akuntansi dan pembukuan. Nah, biasanya apa? Ini sifatnya kompilasi. Jadi kadang perusahaan tuh nggak punya bagian akuntansi Terus kemudian apa mau bikin laporan keuangan. Nah, makanya apa? Di kantor akuntan publik ini menyediakan jasa non-assurance yaitu apa? Akuntansi dan pembukuan. Dia akan buatkan itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang nggak mau hire akuntansi, cukuplah saya menggunakan jasa CAP yaitu untuk menyusunkan laporan keuangan, boleh nggak? Boleh, Tapi kembali lagi nanti ke cost dan benefitnya Jadi costnya lebih mahal mana? Mahal yang hire CAP atau mahal kita punya staf akuntansi sendiri, Terus kemudian apa? Jasa perpajakan. Apa sih jasa assurance? Assurance itu jasa profesional independen. Gunanya apa? Meningkatkan mutu informasi. Supaya apa? Supaya berguna bagi pengambilan keputusan biar keputusannya nggak salah ambil Dasarnya apa? Dari informasi yang sudah dijamin atau sudah diaudit oleh auditor independen. Terus kemudian apa sih jasa atestasi? Kalau tadi assurance itu meningkatkan, jadi kata kuncinya meningkatkan informasi. Nah, sekarang kalau jasa atestasi itu memberikan pernyataan pendapat, atau pertimbangan yang independen dan kompeten tentang apakah suatu asersi entitas itu sudah sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang ditetapkan. Jadi saya sudah jelaskan pada sesi pertama yang lewat GMAT bahwa ketika kita mengaudit ada kriterianya, ada standarnya. Dari mana nanti kita tahu standar kriterianya? Ya buka kitabnya, kitab akuntansinya, kitabnya akuntan publiknya, Nah, itu ada standar-standar yang harus dipenuhi. Jadi, kata kuncinya di jasa atestasi yaitu pernyataan pendapat atau pertimbangan orang yang independen dan kompeten terkait dengan asersi manajemen. Nah, jasa atestasi ini
Ada 4 jenis. Yang pertama audit. Ya. Audit itu apa? Memperoleh dan menilai bukti yang mendasari laporan keuangan historis. Ya. Jadi ada laporan keuangan, tuh ya, kalian akan membuktikan asersinya, asersi keberadaan, keterjadian, gitu ya. Berarti lihatnya dari mana? Lihat dari bukti, ya, menilai bukti, ya, buktinya signifikan apa enggak. Nah, terus kemudian examination, yaitu jasa yang berupa pernyataan pendapat atau kesesuaian yang dibuat oleh pihak lain dengan kriteria yang telah ditetapkan. Ya, jadi jasa pemeriksaan. Ya. Terus yang ketiga adalah review, yaitu permintaan keterangan dan prosedur analitik terhadap informasi keuangan sesuai entitas. Ya, maksudnya gimana nih? Ya, kalian akan melakukan istilahnya kalau kita review itu berarti kan Anda akan mengkonfirmasi. Ya. Jadi informasi-informasi keuangan yang tersaji, nah itu akan dikonfirmasi. Dikonfirmasi dengan siapa? Dikonfirmasi dengan pihak manajemen. Dikonfirmasi misalkan kalau misalnya ada utang gitu ya, utang bank, ya Anda akan konfirmasi ke bank. Ada utang ke supplier, ya Anda akan konfirmasi. Nah ini kan review, meminta keterangan. Apakah betul yang disajikan sebesarnya sekian? Ya, kemudian melakukan prosedur analitik. Nah, prosedur analitik itu sama seperti kalian belajar di manajemen keuangan ketika Pak melakukan analisis laporan keuangan. Ya, itu proses itu jasa review yang diberikan oleh KAP. Ya, jadi secara tidak langsung kalian ketika kuliah di SIA, ya, kalian diajari nih caranya mereview, ya. Terus kemudian yang keempat, prosedur yang disepakati. Jasa atestasi atas asersi manajemen dapat dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan prosedur yang sudah disepakati antara klien dengan akuntan publik. Jasa non-assurance itu adalah jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik yang di dalamnya ia tidak memberikan pendapat. Jadi kalau yang non-assurance itu kan kita tidak memberikan jaminan. Makanya apa? Tidak akan memberikan pendapat atau keyakinan negatif, dia atau membuat ringkasan temuan atau bentuk lain terkait dengan keyakinan. Dia jadi kita nggak ngasih jaminan apa-apa, jadi makanya apa? Kalau ia memberi jaminan gitu ya, memberikan pendapat, keyakinan positif, nah itu semua ada di assurance, ya. Kalau yang non assurance tidak. Nah, contohnya apa sih jasa non-assurance? Kompilasi laporan keuangan. Ini yang paling banyak nih. Yang paling banyak dilakukan di CAP itu ya kalau kaitan dengan non-assurance. Kompilasi apa sih? Yaitu mencatatkan transaksi akuntansi sampai menyusun laporan keuangannya. Ya, jadi perusahaan tuh nggak punya staf akuntansi gitu ya, makanya nggak bisa bikin laporan keuangan. Nah, makanya Pak pergi ke CAP. Terus minta Pak jasa kompilasi laporan keuangan. Jadi CAP itu akan mencatatkan transaksi akuntansi sampai menyusun laporan keuangannya. Tapi ingat, kalau perusahaan itu sudah, misalkan PT FI gitu ya, nah, pergi ke CAP, kemudian minta jasa kompilasi, ya. Nah, di CAP tersebut. Nah, nanti PT FI tidak bisa diaudit oleh CAP tersebut. Kenapa? Ya karena yang nyatet akuntansinya kan adalah CAP-nya. Ya, jadi PT FI tidak bisa menyewa jasa CAP, ya. Jadi tidak bisa menyewa jasa CAP itu kompilasi terus kemudian dan audit, tidak bisa. Jadi pilih salah satu. Kalau mau diaudit ya sudah audit saja. Jadi dia hanya menjalankan jasa assurance, ya. Tapi tidak boleh double jasa assurance sama non assurance. Ya, karena apa? Ketika perusahaan menggunakan jasa assurance dan non assurance punya CAP, nah ini potensi fraud mungkin terjadi. Seperti banyak kasus atau skandal-skandal fraud yang terjadi melibatkan akuntan publik. Iya kan? Karena apa? Ya wong dia yang jasa non assurance adalah menyusunkan laporan keuangan. Dia yang menyusun laporan keuangan, dia yang membuat laporan keuangan. Lah kok malah dia juga yang audit.
Nah, kalau menyusun dia yang buat, terus kemudian dia suruh meriksa sendiri, sama halnya seperti kalian tes gitu ya. Kalian disuruh buat soal sendiri, kalian disuruh meriksa sendiri, mestilah hasilnya bagus. Nah, itu yang terjadi. Skandal akuntansi besar yang banyak terjadi yaitu karena KAP itu melaksanakan dua jasa, yaitu jasa assurance sama non-assurance di klien yang sama. Jadi nggak boleh melakukan dua jasa jasa assurance sama non-assurance di klien yang sama. Kalau beda gimana? Boleh. Nggak apa-apa, pilih salah satu kan gitu ya. Tapi kalau kliennya sama, assurance sama non-assurance dijalankan, tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian ada jasa perpajakan. Itu apa? Mengisi SPT, PPH, perencanaan pajak, bertindak mewakili klien dalam masalah perpajakan. Ini juga banyak nih. Jadi kalau misalnya nggak bisa ngitungkan tidak bisa mengisi SPT, ya, nah pergi ke KAP. Ya, itulah kenapa anak-anak D3 ketika KP gitu ya, praktek kerja lapangan, pergi ke KAP, ya. Jadi KAP itu mau terima nggak anak-anak D3 SIA mau? Karena apa? Nanti mereka akan meminta kalian melakukan pekerjaan apa ini nih, membantu di jasa perpajakan. Kalau ada klien yang tidak bisa ngisi SPT, nah kalian yang akan melakukan. Karena apa? Kalian dapat mata kuliah perpajakan. Terus yang selanjutnya adalah jasa konsultasi. Ya, konsultasi itu kaitannya apa? Memberi saran profesional berdasarkan pengetahuan mengenai klien, keadaan masalah teknis, dan tujuan pihak terkait. Jadi ini bukan konsultasi jodoh di sini. Jadi konsultasinya terkait dengan apa? Dengan bisnisnya itu loh. Jadi ada kendala teknis apa, tersangkut dengan masalah apa gitu ya. Nah, ini ada jasa konsultasi. Terus kemudian ada jasa pemberian saran profesional. Jadi, setelah tahu duduk perkaranya, nah dia akan meringkas ada temuan apa aja, kemudian memberikan simpulan dan memberikan rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh klien. Namanya kan jasa pemberian saran profesional, jadi nggak memaksa kliennya untuk menggunakan gitu ya. Jadi terserah kliennya nanti mau pakai apa enggak kan gitu. Yang penting apa? Ketika diminta oleh klien untuk memberikan saran profesional ya kalian yang kerja di KAP gitu ya, auditornya ya akan memberikan saran. Terkait sarannya itu ya bentuknya rekomendasi. Terkait nanti dia akan pakai atau enggak ya urusan kliennya. Terus kemudian yang terakhir yaitu jasa implementasi. Itu mewujudkan rencana kegiatan menjadi kenyataan. Jadi kalau tadi sudah pakai jasa pemberian saran profesional gitu ya, kan ada rekomendasinya. Nah, ketika kliennya memutuskan, oke, saya mau pakai rekomendasimu. Nah, berarti apa? Dicas lagi. Jadi dicas lagi, kontraknya beda lagi. Oke, berarti kalau kamu mau pakai gitu, klien mau pakai rekomendasi dari kami, berarti kalian harus hire kami lagi di jasa implementasi. Implementasi apa? Rekomendasi tersebut diimplementasikan di dalam prakteknya. Sekarang kita masuk ke tingkat dan tanggung jawab staf. Jadi kalau ini karir gini, jenjang karir di dalam KAP itu gimana? Nah, kalau kalian kerjanya baru 0 sampai 2 tahun, itu biasanya namanya asisten staff. Jadi, dia melakukan apa aja pekerjaannya? Melakukan prosedur audit. Membuat kertas kerja pemeriksaan. Jadi, biasanya asisten staff ini melakukan sebagian besar pekerjaan audit yang rinci tadi, yaitu melaksanakan prosedur audit, membuat KKP. Nah, terus kemudian auditor senior. Auditor senior itu 2 sampai 5 tahun. Jadi rata-rata pengalaman kerjanya 2 sampai 5 tahun. Dia mengkoordinasi dan bertanggung jawab atas pekerjaan lapangan. Pekerjaan lapangan audit, termasuk ngawasi dan mereview pekerjaan staf.
Ya, makanya apa? Secara rinci gitu ya, dia melaksanakan audit, bertanggung jawab terhadap biaya audit dan waktu audit sesuai dengan rencana, kemudian mengarahkan dan mereview pekerjaan auditor staff. Terus jenjang yang tinggi, kalau misalnya sudah punya pengalaman kira-kira 5-10 tahun, tuh ya, maka disebut dengan manajer. Dia tugasnya apa? Membantu auditor senior merencanakan program audit dan waktu audit, mereview KKP, kertas kerja pemeriksaan, laporan audit, dan membuat manajemen letter. Jadi dia manajer di sana, manajer di KAP itu sebagai pengawas audit. Ya, nanti dia akan melakukan pekerjaan itu membina hubungan baik dengan kliennya. Ya, terus kemudian yang terakhir nih, jika sudah memiliki pengalaman lebih dari 10 tahun. Ya, 10 tahun, lebih dari 10 tahun, ini adalah jabatan tertinggi, namanya Pak Partner. Ya. Jadi dia mengemban tanggung jawab akhir dalam melaksanakan audit dan melayani klien. Jadi jabatan tertinggi dalam perikatan audit. Tanggung jawabnya secara menyeluruh terkait dengan auditing. Nah, jadi partner itu akan menandatangani laporan auditnya. Manajemen letter itu partner yang nanda tangan dan bertanggung jawab menagih fee audit pada klien. Ya, jadi yang tanggung jawab untuk tanda tangan di dalam laporan audit manajemen letter itu adalah partner, bukan manajer. Manajer itu hanya mengawasi pelaksanaan audit. Nih sertifikasinya. Biasanya kan ini kalau gelarnya di belakang tuh kurang panjang tuh kurang afdol gitu ya. Nah, ada apa gelar apa aja sih kalau misalnya saya mau berprofesi sebagai auditor. Kita ada CPA, dia Certified Public Accountant. Ini yang membuat ya nanti bisa di mana nih? Bisa di IAPI gitu ya. Jadi IAPI itu mengadakan tes gitu ya. Tes untuk mendapatkan gelar CPA. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Pelaksananya diatur melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 1 2008. Ya. Nah, kalau misalnya sudah punya gelar CPA, nanti bisa buka KAP sendiri. Jadi ingat, kalau mau punya usaha KAP itu ya kalian harus ambil sertifikasi ini dulu. Ya, karena ketika kalian punya sertifikasi ini, Anda terregister di Kementerian Keuangan. Ya, karena pelaksanaan diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan. Jadi sertifikasi ini hanya berlaku di suatu negara saja. Kalau tadi untuk yang public accountant, kalau sekarang untuk yang internal audit, ada nggak terus itu untuk sertifikasi internal audit? Ada, tuh ya. Nah, yang ngadakan siapa? Institute of Internal Audit. Ini Institute of Internal Audit itu dari Amerika Serikat. Ujiannya dilakukan online. Kalau di Indonesia ada, dia Indonesia pakainya sertifikatnya QIA gitu ya, Qualified Internal Auditor. Yang mengadakan Yayasan Pendidikan Internal Audit. Ya. Kalau sertifikat ini berlaku di Indonesia tapi diakui oleh IAA, ya. Nah, kemudian orang yang bersertifikat Qualified Internal Audit langsung bisa menempuh level keempat sertifikat CIA-nya. Itu ya. Jadi bisa dikonversi. Nah, kan seperti yang tadi saya bilang, kalau CPA tadi kan ada level-levelnya gitu ya. Ada level intermediate, ada level advance, ada level beginner gitu ya, associate gitu ya. Nah, ini juga sama. Gitu ya. Jadi kalau misalnya lulus Qualified Internal Audit Indonesia gitu ya. Nah, itu bisa langsung dikonversi ke level 4 sertifikat CIA-nya. Berarti ini juga ada level-levelnya. Kalau saya mau spesifikasinya information system. Ada nggak sertifikasinya? Ada. Namanya CISA. Ya. Information System Audit and Control Association, ISACA. Ini berdiri sejak 1978. Ini organisasi profesinya ya. Nah, kan ini kan sertifikasinya profesi, berarti kan harus ada organisasi profesi yang mengadakan, gitu ya. Sertifikat CISA ini bukti pencapaian seorang profesional di bidang audit, kontrol, dan keamanan informasi. Di Indonesia, CISA dapat diperoleh melalui tes yang diselenggarakan CIA
PPAKUI dan YPIA, afiliasi dengan ISAKA. Ya, masih sedikit nih. Jadi kalian kalau misalnya mau untuk jadi bersertifikasi CISA ya tinggal ikut ujiannya. Oke, kalau kalian pengen jadi fraud examiner, ya, atau Anda fokus pada fraud gitu ya, kecurangan, maka bergabunglah ke ACFA ini, dia Association of Certified Fraud Examiner. Dia, sertifikat ini diberikan kepada seseorang yang punya pemahaman dan keahlian profesional yang berhubungan dengan fraud. Syaratnya minimalnya pendidikan sarjana dengan pengalaman kerja di bidang audit gitu ya. Auditnya terkait dengan fraud itu minimal 2 tahun. Organisasi profesinya apa sih untuk akuntan publik? Yang kalau misalnya internasional, ini American Institute of Certified Public Accountant, ACPA. Dia, jadi kita kalau misalnya internasional ACPA. Tapi kalau yang nasional apa? Kita punya, kalau di nasional tuh level Indonesia gitu ya. Indonesia itu ada Institut Akuntan Publik Indonesia. Dulu yang nasional itu tergabung dalam IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Tetapi sejak banyaknya kasus yang melibatkan akuntan publik, menyebabkan IAI sudah tidak bisa mengakomodir atau menertibkan gitu ya. Makanya dibuat ikatan profesi sendiri gitu ya. Jadi tempat kumpulnya auditor auditor publik gitu ya, yaitu yang namanya IAPI. Nah, organisasi profesi itu dibutuhkan untuk apa? Dia menetapkan standar dan aturan. Ya. Jadi standarnya apa aja? Yaitu standar auditing. Terus kemudian kita juga ada standar kompilasi dan review. Ya sesuai dengan jasanya itu ya, karena kan semua jasa kan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, makanya mereka punya standar sendiri-sendiri. Nah, kemudian ada standar atestasi lainnya. Standar konsultasi itu seperti apa? Kemudian kode etik perilaku profesional. Ya, sama seperti profesi lainnya, sama seperti profesi dokter, profesi pengacara. Kita punya kode etik. Akuntan publik juga punya kode etik. Ya. Nah, ACPA tadi selain menetapkan standar, dia juga melakukan fungsi pendidikan. Ya. Jadi kalau mau ada pendidikan berkelanjutan, nah ini yang melakukan siapa? ACPA. Kalau di Indonesia ya IAPI. Kenapa sih kok perlu melakukan fungsi pendidikan? Iya, karena kalau auditor tidak dikembangkan kemampuannya, nah maka dia akan tertinggal. Bayangkan bagaimana caranya melakukan pemeriksaan. Dia menemukan fraud gitu ya. Padahal pelaku fraud aja semakin lama gitu ya menggunakan teknik yang semakin canggih. Ya. Jadi itulah kenapa perlu pendidikan pelatihan yang berkelanjutan bagi auditor. Ya, jadi auditor itu tidak hanya cukup punya pengalaman dari punya pendidikan yang diperoleh dari kuliah. Ya, tetapi dia harus terus dikembangkan setiap setiap harinya gitu kan. Dengan dengan mengikuti program-program pendidikan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi baik yang nasional maupun internasional. Kemudian ACPA itu melakukan riset, menyusun dan memberikan nilai dalam pelaksanaan ujian sertifikasi akuntan publik. Nah, ini nih, saya kan sudah punya gelar ACPA, dia Associate Certified Public Accountant. Iya, kok masih associate, Bu? Iya, karena saya masih dalam level dasar. Jadi kalau misalnya mau ikut sertifikasi, itu ada level-levelnya. Level dasar, level intermediate, ada level expert gitu ya, advance gitu ya. Nah, itu kalau sudah advance berarti nanti langsung gelarnya pakai CPA, Certified Public Accountant. Jadi ini baru dalam tahap Bu Evi masih yang tingkat dasar. Ya, terus kemudian ACPA juga melakukan publikasi jurnal-jurnal, artikel-artikel yang relevan dengan kompetensi
Ya, kompetensinya apa? Ya, kaitannya dengan audit, ya. Kaitannya dengan jasa assurance dan jasa non assurance yang dimiliki oleh akuntan publik. Ketika menjalankan tugasnya sebagai auditor, maka auditor harus bertindak secara profesional. Oleh sebab itu, diperlukan yang namanya standar untuk mengatur mengatur mutu pelaksanaan kegiatan profesi yang akan menjadi pedoman bagi para anggota profesi dalam menjalankan tanggung jawab profesinya. Itulah yang dikenal dengan standar profesional. Di dalam standar profesional, ini akan berisi tentang batasan kemampuan, baik itu tentang pengetahuan, knowledge-nya, kemudian skill teknikalnya, kemudian professional attitude-nya, yang harus dimiliki oleh individu, Untuk apa? Untuk menjalankan praktek, sesuai dengan kompetensi yang dia miliki, Nah, standar profesional ini tidak hanya dimiliki oleh auditor sistem informasi atau auditor yang berprofesi sebagai auditor, Nah, tetapi untuk semua profesi, baik itu dia pengacara, dokter, itu semua punya yang namanya standar profesional. Akuntan juga punya standar profesional, Jadi standar ini digunakan untuk mengatur untuk mengatur mutu pelaksanaan kegiatan profesi. Tadi organisasi profesinya itu kan ada ACPA, ACPA itu menerbitkan yaitu Generally Accepted Audit Standard, atau standar auditing yang berlaku secara umum, Secara garis besar, standar auditing yang berlaku umum ini ada 3, yaitu ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan kemudian yang terakhir adalah standar pelaporan, Standar umum. Jadi, audit itu harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Kemudian independen, itu adalah sikap mental yang harus dipertahankan oleh auditor. Kemudian dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Ini adalah standar umum. Jadi standar umum itu mengatur auditornya, Jadi mengatur kriteria auditornya. Nah, namanya standar auditing berlaku umum, nanti dia akan diadopsi, Standar yang dibuat ACPA ini akan diadopsi oleh organisasi-organisasi profesi lainnya, Kalau di Indonesia, kalau profesi auditor tuh ada di Institut Akuntan Publik Indonesia, IAPI. Nah, dia akan mengadopsi standar-standar ini. Dituangkan di dalam mana? Di dalam buku, yang namanya Standar Profesional Akuntan Publik, Terus kalau kemudian yang auditor khusus auditor sistem informasi, nanti kita ada organisasi profesinya, ada ISAKA, Nanti ISAKA juga punya standar sendiri, tapi dia akan adopsi dari ini standar auditing yang berlaku umum, Jadi nanti item-itemnya, poin-poinnya sama, Karena dari standar auditing berlaku umum ini akan diadopsi, menjadi standar khusus menurut sesuai dengan organisasi profesi yang mereka miliki. Misalkan bergerak di bidang audit sistem informasi, bergerak di bidang tadi fraud, dia khusus untuk internal audit. Nah, ini dia punya standar, Setiap organisasi profesi dia akan mengeluarkan standar audit, tetapi diadopsi dari standar audit yang berlaku umum. Terus standar pekerjaan lapangan, ini ada 3 juga, yaitu berkaitan dengan apa? Perencanaan. Audit yang baik itu harus direncanakan, harus disupervisi dia dengan semestinya.
Terus kemudian yang kedua, butiran kedua, pemahaman yang memadai SPI. Makanya Pak, kalian tuh di drill tuh dari semester 1 itu ya. Itu dari semester berapa yang sistem akuntansi? Itu pengendalian internal, Karena apa? Ketika memeriksa, nanti kuncinya ada di pengendalian internal. Banyak atau sedikit bukti audit itu tergantung pengendalian internalnya. Ya, karena apa? Nanti untuk merencanakan. Kenapa sih auditor harus paham, memadai atas pengendalian internal? Untuk merencanakan audit, menentukan sifat, saat, lingkup pengujian yang dilakukan. Kemudian, bukti audit itu harus kompeten. Nah, kalau kompeten itu kompeten yang cukup. Nah, kalau kompeten yang cukup tuh harus diperoleh dari mana aja. Jadi nggak boleh bukti audit itu dari mencuri gitu ya, mengintai, mencuri nggak boleh. Tapi apa harus diperoleh dari inspeksi, pengamatan, permintaan. Nanti ini diatur nih di SPAP. Terus standar audit yang berlaku umum tadi, SPAP tadi ada standar pelaporan. Nah, mengatur apa? Laporan audit. Itu ya, harus menyatakan apa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Itu ya, nanti ada kriterianya. Pak Abu itu prinsip akuntansi yang berlaku umum itu seperti apa? Kemudian laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan jika ada kekeliruan dalam penyusunan. Ingat ya, keliru sama error atau keliru karena fraud itu beda. Ya. Terus kemudian pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Kemudian laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Nah, intinya kan kalau laporan audit tadi, kalau auditnya laporan keuangan, ya kan pengen ada opininya. Ya, nanti diatur nih opini-opini apa aja di dalam SPAP-nya. Jadi kalian harus cermati. Itulah kenapa SPAP jadi tebal. Karena pembahasan kita spesifik ke audit TI, dan audit SI, maka audit standarnya, ketika melakukan pekerjaan pemeriksaan terhadap TI dan SI, maka auditor, perlu memperhatikan standar-standar, standar auditnya tentunya. Ada banyak jenis standar audit untuk TI dan SI. Nanti tergantung dari siapa, dari organisasi profesi yang menghasilkannya. Jadi masing-masing organisasi profesi itu mengeluarkan standar audit untuk mengaudit TI dan SI. Yang pertama adalah ISAKA. Di ISAKA ini ada standar, ada guideline, ada tools, ada teknik untuk apa? Untuk melakukan audit dan menjamin pelaksanaan audit itu secara profesional. Terus kemudian IIA itu adalah ini juga mengeluarkan standar yaitu International Professional Practice Framework. Terus kemudian di Indonesia ini juga punya IASII, itu ya, Standar Audit Sistem Informasi. Ini nanti kita akan bahas semua ya. Kemudian BI itu adalah Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern untuk Bank. BI itu Bank Indonesia juga punya. Standar Audit untuk Sistem Informasi. Karena perbankan ini menggunakan TI dan SI yang harus dijamin. Harus aman gitu ya, supaya itu orang mau nabung gitu ya, menyimpan uangnya di bank itu tidak bingung tidak ada ketakutan akan uangnya hilang gitu ya. Makanya perlu dilakukan audit sistem informasi dan teknologi informasi. Terus kemudian ada BPPT, ini kaitannya apa? Dia buat framework, ada standar isinya framework, kode etik, dan standar, kemudian pedoman umum audit teknologi. Yuk kita bahas dari ISAKA dulu.
Sifat khusus audit sistem informasi, keterampilan dan pengetahuan yang diperlakukan untuk melakukan audit SI memerlukan standar yang berlaku secara global. Ini standar internasional ya yang dikeluarkan oleh ISAKA. Ya, jadi ISAKA ini punya peran dia untuk memberikan informasi untuk mendukung kebutuhan pengetahuan. Ya, dalam standarnya ISAKA, standar auditnya ISAKA, itu ada framework gitu ya. Nah, di dalamnya itu tidak hanya isinya standar, tapi ada guideline-nya. Ya, jadi standar itu diturunkan ke pedomannya. Ya, kemudian ada prosedurnya. Nah, ketika standar ini sudah ditetapkan oleh ISAKA, berlaku internasional itu ya. Nah, ini harus diikuti oleh auditor. Sekarang bedanya apa sih? Guideline sama prosedur. Kalau guideline itu ya memberikan bantuan. Dia kan petunjuk itu ya. Bagaimana auditor dapat menerapkan standar dalam berbagai penugasan audit. Sedangkan kalau prosedur itu langkah-langkah auditornya. Ya, ketika melakukan penugasan apa yang harus dilakukan sehingga dapat sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh ISAKA. Ya, tapi ingat bahwa kalau kita menjadi auditor sistem informasi atau auditor teknologi informasi, ini tidak saklek gitu ya. Makanya Pak jam terbang. Ada jam terbang. Untuk apa? Untuk melatih gitu ya, untuk mempertajam pertimbangan profesional kita. Ya. Jadi auditor itu punya judgement ketika apa? Ketika membuat pertimbangan profesionalnya. Ya. Tentunya ketika apa? Ketika kita menggunakan guideline sama prosedur. Itu. Kalau standar audit SI yang ISAKA ini mengatur 7 itu. Yang pertama audit charter, yang kedua independensi, ini sikap mental yang harus dimiliki oleh auditor nih. Dia harus independen, jadi tidak boleh terpengaruh gitu ya. Independen nanti bisa independen in fact sama in appearance. In fact itu dalam kenyataan, in appearance kelihatannya. Gitu ya. Kemudian standar yang ketiga itu profesional etik dan standar. Kemudian S4 profesional kompetensi, S5 itu planning, S6 performance of audit work, S7 report. Nah, cuma 7 aja? Enggak, banyak gitu ya. Tapi untuk sesi ini hanya 7 gitu ya yang kita bahas. Oke, standar audit yang pertama itu mengenai audit charter. Audit charter tuh apa sih? Perjanjian tertulis, ya, yaitu isinya apa? Persetujuan dan pengabsahan pada tingkat yang tepat di dalam organisasi. Biasanya di dalam audit charter ini tertulis apa? Tujuan, tanggung jawab, kewenangan, akuntabilitas dari fungsi audit sistem informasi, ya. Maka dia ada bentuk perjanjiannya supaya apa? Supaya jelas gitu ya. Apa yang harus dilakukan oleh auditor ketika melakukan penugasan auditnya. Terus kemudian yang yang kedua independence, yaitu apa? Professional independence. Maksudnya apa? Dalam semua permasalahan yang berhubungan dengan audit, auditor itu harus independen terhadap auditinya, ya, maupun dalam sikap, ya, ataupun penampilan, in fact maupun in appearance. Itu ya. In fact ya berarti dalam kenyataannya bahwa saya tuh tidak memiliki hubungan kekerabatan gitu ya. Jadi itu in fact gitu ya, kenyataan. Terus kemudian maupun dalam penampilan, dalam arti apa? Bahwa saya tidak mengaudit teman saya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi itu independence. Kemudian organizational independence, yaitu fungsi audit sistem informasi harus independen terhadap area atau aktivitas yang sedang diperiksa.
ya, agar tujuan penilaian audit dapat terselesaikan. Dalam arti gini, jadi kalau kalian itu menjadi konsultan di dalam organisasi untuk area tertentu, misalkan kalian diminta untuk membuat sistem informasi membuat sistem informasi pemasaran gitu ya. Nah, berarti Anda tidak diperbolehkan untuk melakukan pemeriksaan atau audit terhadap sistem informasi pemasaran. Ya, karena apa? Karena ya kalau Anda yang buat, Anda yang meriksa, ya mesti hasilnya akan jadi lebih baik, akan bagus gitu ya. Makanya Pak, kalau seperti ini tidak independen. Ya. Jadi prinsip utama yang harus dimiliki auditor adalah independen. Selain independen, yang S3 ini adalah profesional etik dan standar. Jadi harus tunduk pada kode etik profesi. Jadi ketika melakukan penugasan, perhatikan kode etiknya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Informasi apa yang boleh keluar, informasi apa yang tidak boleh keluar. Nah, itu Anda harus mematuhinya. Sama seperti profesi-profesi yang lainnya, dokter, jadi mereka juga punya kode etik, pengacara juga punya kode etik. Nah, terlebih lagi auditor. Auditor juga harus tunduk pada kode etik. Siapa sih yang buat kode etik? Ya namanya profesi, berarti ikatan profesinya. Kalau misalkan ini ISAKA, berarti ISAKA juga mengeluarkan kode etik. Tapi kalau misalnya ikatan akuntan Indonesia yang ada di Indonesia, mereka punya kode etik juga. Jadi makanya harus diperhatikan kode etiknya. Kalian masuk ke dalam profesi yang mana, organisasi profesi yang mana, dalam menjalankan tugas audit. Jadi kemudian auditor sistem informasi harus patuh pada penyelenggaraan profesi, termasuk observasi terhadap standar audit profesional yang dipakai dalam melaksanakan tugas audit. Nanti kalian harus menyatakan ketika melakukan audit menggunakan standar yang mana. Jadi kalau besok mau bikin skripsi, melakukan audit sistem informasi atau analisis sistem informasi, Anda pakai standar yang mana? Standar tadi kan sudah dinyatakan ada banyak standarnya sistem informasi. Mau mengacu yang mana? Terus kemudian standar audit SI ISAKA yang keempat itu berkaitan dengan profesional kompetensi. Yaitu auditor harus memiliki kemampuan profesional yang kompeten. Kalau kompeten itu dinilai dari apa? Keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan tugas. Kalau pengetahuan, pengetahuan itu berarti kan kalian dapat dari pendidikan dan pelatihan, gitu ya. Jadi pendidikan berarti bisa formal, bisa informal. Kemudian auditor sistem informasi harus juga mempertahankan kompetensi profesionalnya secara terus-menerus. Jadi kalian tuh kalau misalnya sudah lulus dari SI gitu ya, kemudian sudah dapat gelar, kemudian kalian ngambil sertifikasi, nah nggak cukup cuma hanya itu. Jadi setiap berapa bulan sekali kalian harus ada pendidikan atau pelatihan yang berkelanjutan, training itu harus kalian ikuti, apalagi sistem informasi, yang berkaitan dengan teknologi itu kan cepat berubah, sehingga Pak Auditor juga harus cepat beradaptasi, menyesuaikan ilmunya, dengan update terbaru. Diperoleh dari mana? Dari training, dari mengikuti pelatihan atau mengikuti pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi profesi auditor sistem informasi. Yang kelima, standar yang kelima itu berkaitan dengan planning. Bahwa ketika kalian melakukan audit, auditor ini harus merencanakan, Jadi merencanakan audit sistem informasi, sampai pada tujuan audit dan tunduk pada standar dan hukum yang berlaku,
Nah, jangan lupa ketika merencanakan itu kalian harus mendokumentasikan identifikasi resikonya apa saja yang muncul, ya, berdasarkan pendekatan audit. Sehingga nanti apa? Memudahkan kalian ketika melakukan pelaksanaan audit. Jadi di list dulu ya, tujuannya apa, kemudian skopnya seberapa banyak gitu ya, sistem informasi apa sih yang mau diaudit, ya. Makanya apa? Kalau kalian besok mau membuat skripsi gitu ya, kemudian topiknya audit SI, nah sistem informasi apa yang mau kamu audit, gitu ya. Apakah satu perusahaan, sistem informasi di perusahaan tuh banyak, mulai dari penggajian, penjualan gitu ya, kemudian pembelian, penerimaan kas, pengeluaran kas, sistem informasi banyak. Mau kalian audit semua. Kalau misalnya kalau skripsi ya kalau diaudit semua sistem informasi satu perusahaan, ya bayangkan pasti selesainya skripsinya lama banget, ya. Nah, tapi kalau misalnya kalau besok misalkan kalian kerja, ya jangan ditolak. Kalau perusahaannya minta diaudit seluruh sistem informasi yang ada di perusahaan, ya bagi kalian tuh dolar, duit gitu ya. Jadi semakin banyak kalian kerja, semakin banyak kalian menggunakan kemampuan profesional yang kalian miliki untuk melakukan audit gitu ya. Scope audit semakin luas, berarti kan biaya auditnya tinggi, berarti kan kalian dapat uang lebih banyak. Gitu ya. Tapi jangan diterapkan ketika kalian buat skripsi, udah pasti gitu ya, karena uang nggak dapat gitu ya, kalian malah bikin skripsinya jadi selesainya lama. Makanya kalau bikin skripsi nanti fokuslah pada area yang diidentifikasi ada kendala, gitu ya. Jadi jangan semua yang kalian audit, gitu ya. Untuk skripsi loh ya. Kalau ketika kalian sudah kerja, ya apa? Ya itu tergantung permintaan klien karena menentukan besaran fee audit yang akan kalian dapat. Kemudian yang keenam, tadi setelah direncanakan, berarti sekarang performance of audit work. Jadi melaksanakan gitu ya. Nah, kalau melaksanakan hati-hati, berarti apa? Harus ada pengawasan. Gitu ya. Siapa yang mengawasi? Nah, nanti ada supervisornya. Tadi kan profesi di akuntan publik itu kan berjenjang ya. Mulai dari junior, senior, manajer, partner. Ya, kalau di kantor akuntan publik yang isinya para auditor yang melakukan pengawasan terhadap staff ini adalah manajer, ya. Jadi berlapis lah, ya. Jadi senior itu mengawasi juniornya, ya. Terus kemudian senior kemudian diawasi oleh manajernya, ya. Maksudnya apa? Memastikan bahwa tujuan audit itu telah sesuai dengan standar audit profesional yang ada. Jadi nggak menyimpang gitu ya. Karena kan apa? Kalau pemeriksaan kan berdasarkan standar. Jadi kalian besok kalau melakukan analisis sistem informasi tidak based of standard, ya. Jadi kalian tidak melihat kitabnya, ya bisa jadi terlihat Bu Evi sangat galak gitu ya. Jadi sama anak-anak bimbingan nanti dibilang Bu Evi galak sekali gitu ya. Karena apa? Karena Bu Evi menerapkan apa? Ketika kalian jadi sesuai dengan standarnya ISAKA nih. Dia. Jadi Bu Evi ini kalau misalnya kalian bikin skripsi itu Bu Evi itu pengawasnya. Gitu ya. Jadi Bu Evi memastikan bahwa kalian itu sebagai seorang auditor ini ketika melakukan penugasan audit di dalam menulis skripsi itu, Anda sudah melakukan sesuai dengan tujuannya. Ya, Anda melakukan sesuai dengan standarnya. Jadi Anda melakukannya dengan independen. Anda melakukannya sesuai dengan kompetensi yang kalian miliki, gitu ya. Nah, itu memang disyaratkan dalam standar audit sistem informasi ISAKA. Ya. Terus kemudian bukti, kita juga bicara bukti. Selama berjalannya audit gitu ya, harus punya bukti yang cukup layak dan relevan. Ya, supaya apa? Bisa mendukung kesimpulan. Jadi, kalau kalian bilang bahwa sistem informasi di sana tidak aman, ya buktikan, buktinya mana? Ya, makanya Bu Evi selalu ketika sama anak bimbingan akan selalu tanya,
Kata siapa kayak gitu? Terus dibuktikan apa? Ya nggak bisa sih Bu caranya bukti. Nah, berarti kan kalian harus tahu, cari tahu. Nah, nanti apa? Diajari caranya mengumpulkan bukti. Gitu ya. Bukti yang bisa dikatakan bukti yang cukup, layak, dan relevan untuk tujuan audit. Ya, nanti cara-caranya banyak ketika melakukan audit gitu ya. Jadi misalkan nanti kalian bisa menggunakan tracing, vouching, konfirmasi, observasi, gitu ya. Itu prosedur-prosedur yang digunakan untuk apa? Kalian mengumpulkan bukti audit di dalam perusahaan yang kalian audit, gitu ya. Jadi nanti proyek yang kecilnya itu ketika kalian bikin skripsi itu. Kalau kebetulan ngambilnya topiknya adalah audit sistem informasi. Jadi latihan dulu gitu ya. Supervisinya siapa? Ya pembimbingnya. Gitu ya. Terus kemudian setelah bukti, kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi apa? Proses audit. Jadi, auditor tuh harus membuat catatan, mendokumentasikan. Ya, jadi dokumentasikannya di mana? Di kertas kerja, itu ya. Jadi kertas kerja audit, ya, kertas kerja pemeriksaan, ya. Nanti itu akan jadi kayak logbook itu ya. Jadi kertas kerja pemeriksaan itu seperti logbook, catatan. Jadi tertulis prosedurnya apa, rencananya ngapain, terus kemudian aktualnya, kenyataannya kalian ngapain. Terus kemudian menggunakan prosedur apa, buktinya apa, nah itu didokumentasikan semua seperti itu. Sehingga apa? Nanti ketika ada pihak-pihak yang menyangkal, ya kan seringkali kan kalau misalnya di hasil temuannya bagus kan perusahaan senang ya, auditnya kan senang ya. Jadi nggak ada masalah. Tapi begitu kalian bilang bahwa ada sistem informasinya tidak aman, sistem informasinya mengatakan bahwa oh ini tidak efisien. Iya. Nah, ketika kalian mengeluarkan statement seperti itu, mesti kan akan ditanya gitu ya. Kamu tahu dari mana gitu ya? Buktinya apa? Kan mesti orang akan mendinai gitu ya. Jadi orang akan mendinai, kemudian ya itu kalian tunjukkan. Kerja nggak sih kalian tuh? Nah, kalian tunjukkan dengan logbook kalian yang didokumentasikan dalam kertas kerja pemeriksaan. Nah, seringkali bahkan untuk kepentingan pengadilan gitu ya, kan seringkali kan ada klien-klien kita yang terseret kasus di pengadilan. Yang dituduh gitu ya melakukan fraud gitu ya, melakukan kecurangan dia atas penyajian laporan keuangan. Nah, kemudian penyajian laporan keuangan kan kaitannya dengan sistem informasi gitu ya. Nanti apa? Auditornya kan dipanggil gitu ya, dimintai pendapat gitu ya. Kemudian dimintai pendapat, kemudian apa? Yang ditunjukkan adalah itu dokumentasinya. Kalian melakukannya karena kan masalahnya kalau misalnya yang namanya audit itu kan kita tidak memeriksa keseluruhan ya transaksi yang ada di dalam sistem informasi yang diinputkan. Jadi kita base-nya kan sampel. Jadi misalkan kalian mau membuktikan apakah laporan penggajian yang dihasilkan oleh sistem informasi itu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dalam arti tidak ada fraud di situ. Nah, berarti kan kalian uji coba kan, coba masukkan gitu ya. Kalau misalnya namanya tidak terdaftar tidak ada di dalam database-nya, dia terus kalian inputkan masih bisa masuk nggak? Ada alert nggak dalam sistemnya, ya kan? Nah, itu. Nah, kayak gitu-gitu yang nanti akan dimintai keterangan di pengadilan kalau misalkan klien kalian atau auditi kalian kebetulan tersangkut masalah hukum. Ya. Nah, kalau di Indonesia, dia kertas kerja pemeriksaan ini harus disimpan oleh auditor di kantor akuntan publik, itu harus disimpan. Ya, jangka waktunya 10 tahun. Jadi kalau sebelum 10 tahun itu ada kasus gitu ya terhadap klien yang kalian audit, nah kalian akan dipanggil mesti.
karena kalian sebagai auditornya. Itu yang terjadi dengan kasus Enron, ya. Jadi Enron kan juga gitu, jadi tersangkut masalah hukum, tuh ya, diduga menimbulkan krisis ekonomi, ya tidak hanya di Amerika, tetapi di seluruh negara gitu ya, karena fraud yang dilakukannya, maka auditornya dipanggil. Auditornya Arthur Andersen nih, KAP The Big Five tuh ya. Kalau ini namanya The Big Five itu dia punya reputasi internasional. Tuh ya, hanya 5 kantor akuntan publik yang punya reputasi internasional dari banyak kantor akuntan publik. Tuh ya. Nah, kemudian ketika dipanggil gitu ya, ternyata apa? Dokumentasi dari proses auditnya itu sudah tidak ada gitu ya, padahal jangka waktunya juga belum 10 tahun gitu ya. Nah, itu yang akhirnya membuat Arthur Andersen gitu ya, kantor akuntan publik The Big Five itu harus menanggung konsekuensi gitu ya, dianggap melakukan kecurangan, ikut berkomplot gitu ya dengan Enron, melakukan kecurangan atas laporan keuangannya, kan begitu. Jadi dokumentasi proses audit ini sangat penting, makanya diatur dalam standar. Nanti standar audit yang lain juga sama, karena nih yang mau dikeluarkan oleh Indonesia gitu ya, yang di Indonesia atau di negara-negara lain gitu ya, standar audit lokalnya itu sama gitu ya, karena mereka biasanya adopsi itu ya standar audit yang punya internasional. Terus yang ke-7 yaitu pelaporan reporting. Auditor harus menyajikan laporan dalam pola yang tepat atas penyelesaian audit. Laporan audit itu harus berisikan ruang lingkup tujuan, periode peliputannya, periode waktu kalian ngauditnya tuh kapan. Dia tingkatkan kerja audit yang dilaksanakan. Kemudian apa? Jangan lupa ini nih, karena kita jasanya adalah jasa assurance gitu ya, jadi menjamin kualitas informasi atau keamanan sistem informasi, ya makanya apa? Isinya ada temuan, kesimpulan, rekomendasi, gitu ya, serta berbagai pesan, kualifikasi atau batasan dalam ruang lingkup. Bahwa auditor sistem informasi bertanggung jawab terhadap audit. Jadi intinya itu sebenarnya laporan audit itu sebagai wujud tanggung jawab dari auditor karena telah melakukan audit pada klien. Ya. Terus kemudian auditor sistem informasi harus memiliki bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung hasil pelaporannya. Standar audit SI yang lain itu dikeluarkan oleh IASII, Ikatan Auditor Sistem Informasi Indonesia. Jadi ini punya standar. Standar ini mulai berlaku bulan Januari 2007. Yang menggunakan standar ini ya berarti auditor-auditor yang tergabung dalam IASII ini. Jadi nanti standarnya ada 7 gitu ya, mulai dari S1 sampai S7. Jadi S1 penugasan audit, kedua S2 independensi dan objektivitas, S3 profesionalisme dan kompetensi, S4 perencanaan, S5 pelaksanaan, S6 pelaporan, S7 tindak lanjut. Nah, kalau kalian cermati tadi, dia hampir sama dengan item-item standar yang diatur dalam ISAKA. Yaitulah karena standarnya standar audit yang dibuat oleh Indonesia ini mengadopsi biasanya dari standar internasional dan menyesuaikan dengan konteks yang ada di Indonesia. Jadi itulah mengapa kok sepertinya sama ya itu. Ketika kemudian ISAKA kok sama ya sama punyanya ACPA, ya itu karena saling adopsi gitu ya. Jadi mengadopsi standar audit internasional, kemudian disesuaikan dengan karakteristik auditnya. Jadi mengaudit sistem informasi maka disesuaikan, dan dengan konteksnya. Ini nanti saya akan berikan link
websitenya punya Ikatan Auditor Sistem Informasi Indonesia ya. Nanti di sana ada mulai dari standar, kemudian kode etik, pedoman, ada secara detail. Anda bisa download materinya di sana dan bisa dipelajari secara mandiri. Yang namanya standar itu ya tidak harus kalian tidak diminta untuk menghafal, tetapi setidaknya Anda tahu, Anda memahami gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya tidak hafal gitu ya, karena kan standar kan tebal tuh seperti kitab gitu ya. Jadi kalian bisa buka ke standarnya mana, bagian mana gitu ya. Tapi Anda setidaknya minimal harus pernah baca standarnya. Ya, nanti saya berikan linknya. Nah, kemudian kita juga punya ISA atau International Standard on Auditing. Nah, siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah International Auditing Practice Committee, yaitu dari International Federation of Accountants. Ya, jadi organisasinya tuh banyak ya auditor yang di level internasional. Ya, jadi IFAK ini organisasi profesi akuntansi sedunia. Anggotanya 120 negara. Ya. Jadi International Auditing Practice Committee itu berupaya meningkatkan keseragaman praktek audit dan jasa-jasa terkait audit di seluruh dunia dengan mengeluarkan persyaratan mengenai berbagai fungsi audit dan atestasi. Ya. Jadi, tapi ISA juga tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku di suatu negara. Ya, berkaitannya dengan apa? Karena kan ada negara-negara gitu ya yang masih menggunakan standar akuntansi lokal. Ya. Tetapi kalau di Indonesia ini kan kita sudah mulai gitu ya, sudah mulai adopsi International Financial Reporting Standard (IFRS). Itulah kenapa laporan keuangan sekarang itu sudah menggunakan IFRS supaya apa? Perusahaan-perusahaan yang go public, ya, yang sahamnya listing di bursa efek gitu ya. Nah, itu punya keseragaman. Jadi investor dari luar negeri ketika baca laporan keuangan perusahaan di Indonesia itu punya pemahaman yang sama. Karena apa? Karena standarnya kan menggunakan standar internasional. Ya. Nah, itulah kenapa sekarang profesi akuntan publik itu jadi global. Dalam arti apa? Akuntan publik luar negeri itu bisa ngaudit bisa menjadi auditor untuk perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Karena apa? Karena ketika menyusun laporan keuangannya sudah menggunakan IFRS, International Financial Report Standard. Ya, jadi mereka memahami. Kalau kita masih menggunakan standar akuntansi atau standar pelaporan keuangan yang lokal, gitu ya, tentu saja auditor-auditor luar negeri tidak bisa ngaudit karena tidak tahu karakteristik dari pelaporan akuntansi yang benar sesuai dengan standar akuntansi yang lokal, gitu ya. Nah itu. Tetapi Indonesia SAK-nya, standar akuntansi keuangan Indonesia, itu sudah menggunakan format yang internasional. Oke, ini adalah daftar standar ISA-nya gitu ya, International Standard Auditing-nya. Nah, silakan ini kan saya cuma poin-poinnya aja, silakan kalian pelajari gitu ya.